Halo, kami dari kelompok modus kelas 12 IPS 4 ingin menyampaikan materi matematika yang pertama, peluang komplement suatu kejadian yang akan dijelaskan oleh saya, Siti Sinta Lestari. Yang kedua, peluang kejadian saling lepas yang akan dijelaskan oleh Tania Ilongka. Yang ketiga, peluang kejadian saling tidak lepas yang akan dijelaskan oleh Nurhindiana Wulandari. Dan yang keempat adalah peluang kejadian saling bebas yang akan dijelaskan oleh Reza Tiara Kamila. Dan di sini kami melakukan video sesuai aturan protokol yang berlaku, dan kami membuat video tidak di luar rumah melainkan selalu berada di rumah dan tetap menjaga kesehatan serta kebersihan. Hai, nama saya Siti Sinta Lestari dari kelompok modus kelas 12 IPS 4. Saya ingin menjelaskan tentang peluang komplement suatu kejadian. Berikut videonya. Jadi aku pengen ngejelasin tentang peluang komplement suatu kejadian, dimulai dari pengertiannya. Pengertiannya itu ini ada yang A dan ada juga yang B. Nah, bedanya itu apa? Kalau yang A itu aku dapat dari Google, sedangkan yang B itu pengertian yang dari Google aku coba aku ngertiin pakai kata-kataku sendiri, karena ada beberapa, lebih tepatnya di pengertian A komplement atau yang ini nih, yang A kutip, itu aku sedikit bingung gitu loh, kayak aku bingung, nggak nyambung. Akhirnya udah aku bikin kata-kata, ya udah ya aku baca ini. Jadi yang A itu yang dapat dari Google, misal A adalah suatu kejadian di ruang sampel S. Ruang sampel S itu contohnya kayak misalnya ruang sampel dadu, mata dadu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah terus A itu apa? A itu misalnya kayak contoh soalnya mintanya keluarnya mata dadu berkelipatan 2, ya berarti A itu 2 dan 4 gitu. Nah, selanjutnya sedangkan A komplement itu suatu kejadian di luar kejadian A tapi masih dalam ruang sampel. Berarti yang contoh soal yang tadi, A komplementnya mata dadu itu apa? Kan tadi kan soalnya ituan 2 apa? Aku lupa. Munculnya mata dadu berkelipatan 2, maka sisanya dari 2 dan 4 dan 6, berarti sisanya itu apa? 1, 2, 1, 3 dan 5 kayak gitu. Nah terus kalau yang B, untuk yang versi aku, yang A itu sama pengertiannya. A itu suatu kejadian pada ruang sampel S, sedangkan A komplement itu suatu kejadian yang ada di A tetapi tidak diinginkan tapi masih ada di dalam ruang sampel gitu. Soalnya kenapa aku bikin pengertian sendiri, pas aku nyoba untuk latihan soal aku tuh bingung kayak ini yang A komplement tuh yang mana? A komplement tuh kan, komplement artinya lawan kan. Aku tuh bingung, A komplement tuh jadi tuh apa gitu loh. Terus akhirnya aku kayak coba-coba, oh yaudah deh aku cetusin kalimat ini gitu. Nah rumusnya ada PA ditambah PA komplement sama dengan 1. Lalu PA komplement sama dengan 1 dikurang PA keterangan. PA itu peluang kejadian A atau peluang yang diinginkan dari soal. Nah, PA komplement itu peluang komplement suatu kejadian A atau peluang yang tidak diinginkan. Kayak gitu kalau aku ya, untuk pengertian di aku kayak gitu. Nah, terus ini ada contoh soalnya. Dari seperangkat kartu bridge diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambil bukan kartu king. Di sini berarti kan katanya tentukan peluang terambil bukan kartu king. Berarti bukan kartu king ini dia adalah PA, karena itu ada kejadian yang diinginkan kan. Kejadian yang diinginkan adalah pokoknya jangan sampai peluang kartu king keluar. Sedangkan kejadian yang tidak diinginkan atau PA komplementnya itu adalah tentukan adalah yang sisanya. Berarti peluang terambilnya kartu king gitu. Ya udah kita ini dulu langsung menjawab. Semesta itu maksudnya ruang sampel kartu bridge ada berapa? Ada 52. Kartu king ada berapa? Ada 4. Berarti PA-nya atau kejadian diinginkan itu 48/52 sama 12/13. Udah ketemu nih PA-nya kan. Nah, P komplementnya belum ketemu. Ya udah, masukin aja ke rumus. Jadi PA komplement sama dengan 1 dikurang PA
sama dengan 1 dikurang 48 per 52, 52 per 52 dikurang 48 per 52. Nah 52 per 52 dapat dari mana? Kan 1 dikurang 48 per 52 kan gak bisa kan 1 berdiri sendiri gak ada bawahan. Nah dia tuh harus disamain bawahannya, jadi ya udah 52 maka atasannya juga disamain dong kan. Kalau misalnya bawahan disamain atasnya harus dikalikan, ya udah jadi 52 per 52 gitu dikurang 48 per 52 sama dengan 4 per 52 dibagi 4 jadi 1 per 13. Dah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanya Ilongka dari kelompok modus, ingin menjelaskan peluang kejadian saling lepas. Peluang kejadian saling lepas. Peluang kejadian saling lepas dikatakan saling lepas apabila kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Contohnya, kalau kita kayak ngelempar sebuah dadu, kan nggak mungkin dapat bilangan ganjil sama bilangan genap barengan. Nah, kejadian munculnya bilangan ganjil dan kejadian munculnya bilangan genap pada pelemparan sebuah dadu merupakan dua kejadian yang saling lepas. Rumus untuk kejadian A dan B saling lepas, rumusnya peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, ada contoh soalnya. Contoh soalnya tuh sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih dilambungkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 2 atau 4 adalah, nah sebelum itu tentukan dulu ruang sampel jumlah 2 mata dadu tersebut. Nah, ini ruang sampelnya. Berdasarkan tabel tersebut, N2 sama dengan 1. Jumlah mata dadu 2, jumlahnya kan cuma ada 1. Nah, N4 sama dengan 3, jumlah mata dadu 4 ada 3. NS sama dengan 36. Habis itu, langsung aja dimasukin peluang 2 gabungan peluang 2 gabungan 4 sama dengan peluang P2 ditambah P4. Peluang 2 gabungan 4 sama dengan N2 per NS ditambah N4 per NS. Peluang 2 gabungan 4 sama dengan 1 per 36. N2 nya kan tadi 1 per NS 36, jadi 1 per 36 ditambah N4 per NS, N4 3 per NS 36, jadinya 3 per 36 sama dengan 4 per 36 sama dengan 1 per 9. Jadi jawaban soal ini 1 per 9 itu A. Ya udah segitu aja penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Nur Hindriana Wulandari dari kelompok modus. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang peluang kejadian tidak lepas. Berikut videonya. Peluang kejadian tidak lepas. Pengertian peluang kejadian tidak lepas yaitu dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Rumusnya yaitu PA gabungan dari B sama dengan PA plus PB dikurang PA irisan dari B. Contoh soal, Doni sedang bermain kartu bridge, kemudian ia mengambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang kartu yang diambil adalah kartu sekop dan kartu bergambar Jack, King, dan Queen. Pembahasan. Jumlah kartu bridge NS sama dengan 52. Jumlah kartu sekop NA sama dengan 13. Jumlah kartu bergambar NB sama dengan 12. Karena terdapat kartu bergambar yang merupakan anggota kartu sekop sama dengan J sekop, King sekop, dan Queen sekop, maka A dan B merupakan dua kejadian tidak saling lepas, sehingga digunakan rumus yang tadi, yaitu PA gabungan dari B sama dengan PA plus PB dikurang PA irisan B sama dengan 13 per 52 ditambah
12/52 dikurang 3/52 sama dengan 22/52 disederhanakan jadi 11/26. Jadi, peluang dari kartu yang terambil adalah kartu sekop bergambar Jack, King, dan Queen adalah 11/26. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Reza. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peluang kejadian saling bebas, berikut dengan contoh soal dan penjelasannya. Peluang kejadian saling bebas. Yang pertama adalah pengertian kejadian saling bebas, yaitu kejadian A dan B dikatakan dua kejadian saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B, begitupun sebaliknya. Dengan rumus, peluang irisan A dan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Sini ada contoh soalnya juga. Tuh, jika peluang Andi dapat menyelesaikan suatu soal adalah 0,4 dan peluang Budi dapat menyelesaikan soal yang sama adalah 0,3, maka peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut adalah penyelesaian. Diketahui, peluang A sama dengan 0,4, peluang B sama dengan 0,3. Ditanya, peluang Andi dan Budi dapat menyelesaikan soal. Dengan rumus yang tadi, kita bisa menyelesaikannya, yaitu peluang irisan A dan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Peluang A-nya tadi kan 0,4, jadi 0,4 dikali dengan 0,3 sama dengan 0,12. Jadi, peluang Andi dan Budi dapat menyelesaikan soal adalah 0,12. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami. Sekian dari kelompok modus. Jika ada